Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bab 6 yang materinya sudah kalian download kemarin. Bab 6 ini kita akan menjelaskan tentang amar dan nahi. Apa yang akan kita pelajari di sini? Kita akan pelajari tentang deskripsi amar dan nahi, pengertian, syiratnya apa, dan contoh amar nahi dalam Al-Quran dan Sunnah serta hikmah-hikmahnya. Oke, sekarang kita yang pertama yaitu tentang pengertian amar dan nahi. Lafaz amr itu adalah perintah, adalah masdar dari kata amarah ya'muruh amron yang berarti perintah. Sebagaimana perkataan si A memerintah suatu perintah, artinya dia membebankan sesuatu yang menunjukkan tuntutan atau permintaan. Nah, lafaz amr bisa diartikan sya'an atau something atau suatu perkara, sedangkan jamaknya adalah umurun. Lafaz amr adalah lawan kata antonim atau antonim dari lafaz nahi atau larangan yang menurut bahasa berarti larangan. Sedangkan secara istilah menurut jumhur ulama, nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi. Lebih tinggi apanya? Lebih tinggi tingkatnya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Seperti guru melarang muridnya banyak bermain, atau orang tua melarang anaknya meninggalkan sholat. Atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya sebagaimana firman Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata, artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu pengertian dari amr dan nahi. Nah, lafaz amr ini mempunyai banyak arti. Yang pertama, lafaz amr ini dalam Al-Quran mempunyai arti yang pertama adalah hukum atau aturan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bagi Allah penciptaan makhluk dan aturan-aturan. Dan dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 5, di sana ada kata-kata aturan atau hukum. Yang kedua adalah tentang agama. Jadi makna arti dari lafaz amr adalah yang kedua agama. Firman Allah dalam surah At-Taubah, hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah, sehingga datang yang benar dan tampakkanlah agama Allah. Dan yang ketiga adalah perkataan. Firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 21, bainahum amrohum yatanaza'un, mereka saling berselisih pendapat di antara perkataan mereka. Yang keempat adalah berarti itu wahyu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat 12, yatanazzalul amru bainahunna, yang menurunkan wahyu di antara mereka. Yang kelima adalah arti lafaz amr adalah kiamat. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 1, ata amrullah, telah datang hari kiamat. Keenam azab ini terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Hud ayat 11, dan yang ketujuh adalah dosa. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 9, fataqat wabala amruha, maka mereka merasakan perbuatan dosanya. Nah, ini yang pengertian lafaz amr dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjut kepada pengertian nahi. Nahi menurut bahasa adalah larangan. Sedangkan secara istilah menurut jumhur ulama, nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang datangnya dari orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya. Misalkan seorang guru, tadi contohnya seorang guru melarang muridnya untuk bermain game online terus. Atau orang tua melarang muridnya, melarang anaknya untuk tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Itu pengertian tentang nahi, yaitu tentang sebuah larangan. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang redaksi amr dan nahi. Lafaz amr itu mempunyai sirat atau redaksi kata yang memakai makna uf'ul atau kata yaf'aluh untuk kata kedua, orang yang kedua.
Adapun sigat, redaksi kata amar ada 4. Yang pertama, sigatnya yang pertama itu adalah fi'il amr. Fi'il amr atau kata kerja perintah. Contoh aqimis shalah, dirikanlah. Maka kata-kata dirikanlah itu merupakan perintah. Aqimis. Itu kata-kata perintah. Yang kedua adalah fi'il mudhari atau kata kerja sekarang dan yang akan datang yang disukunkan dengan lam amr. Seperti contohnya dalam surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut. Nah, di sini ada kata perintah dalam fi'il mudhari'nya. Falyahdhar. Yang ketiga adalah isim fi'il amr. Contohnya alaikum anfusakum. Jagalah dirimu. Alaikum, jagalah dirimu. Ini termasuk dalam isim fi'il amr. Yang keempat adalah masdar pengganti fi'il amr. Contohnya fadharbar riqab, maka penggallah lehernya. Ini masdar pengganti pada fi'il amr. Ini sigat-sigatnya atau redaksi kata amr. Sigat amr ini baik dengan menggunakan wazan uf'ul atau if'al atau isim fi'il seperti shah dan fi'il mudhari' yang menggunakan lam amr, apabila semua itu tidak ada qarinah atau korelasi atau hubungan, maka hal itu diperselisihkan maksudnya oleh para ulama. Pendapat pertama didominasi mazhab Syafi'i dan Asy'ari seperti Al-Amidi, Imam Fakhr Al-Razi, Baidawi dan Ibnu Al-Hajib. Mereka berpendapat amar itu menunjukkan kepada wajib apabila tidak ada qarinah lain atau tidak ada hubungan atau korelasi yang lain. Pendapat kedua memaknai lafaz amar itu menunjukkan kepada mustarak atau gabungan antara wajib dan sunnah. Sedangkan lafaz nahi menunjukkan kepada ada beberapa bentuk redaksi kata sigat. Ada bentuk kata redaksi yang tersigat kepada nahi. Yang pertama adalah fi'il mudhari. Kata sigat fi'il mudhari ini contohnya seperti pada dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi." Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, nahi ini ada kata-kata larangan di sana. Wala tufsidu. Nah, ini fi'il mudhari yang disertai dengan la nahi. Yang kedua adalah lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan perbuatan. Ini lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan perbuatan. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Wa halallahu al-bai' wa harrama riba." Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini ada kata-kata haram dan ada kata-kata untuk meninggalkan. Maka ini yang disebut dengan sifatnya lafaz nahi. Dengan lebih jelasnya, ada uslub atau bentuk-bentuk bahasa atau style-stylenya dari nahi yang terdapat di Al-Quran. Terdapat modelnya yang pertama itu adalah sigat an-nahi. Menggunakan sigat an-nahi yaitu fi'il mudhari yang diawali dengan la nahi. Seperti dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan." Wala taqrabu. Nah, itu kata wala taqrabu. Ada fi'il mudhari yang awalnya ada la nahi. Yang kedua berbentuk kalimat larangan yang disebutkan secara jelas. Nah, ini ada kata-kata larangan secara jelas dalam dalam surah An-Nahl ayat 90. "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Nah, di sana ada kata-kata yang jelas tentang larangan. Paham ya? Sekarang yang ketiga, dengan menggunakan kata haram. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghy." Nah, di situ ada kata-kata larangan haram. Ada kata-kata haram, harrama. Qul innama harrama. Nah, itu bentuk-bentuk atau kata lain dari bentuk-bentuk an-nahi. Style-stylenya.
Sekarang yang berikutnya, yang keempat, disebut dengan redaksi tidak halal. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karahan. Di sana ada kata-kata tidak halal. La yuhillu, tidak halal. Maka ini termasuk dalam bentuk nahi atau larangan. Yang kelima, menyebutkan suatu perbuatan yang diikuti dengan ancaman. Nah, ini ada perbuatan yang diikuti dengan ancaman. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275, ini ada kata-kata perbuatan yang diikuti dengan ancaman. Yang keenam adalah mensifati suatu perbuatan dengan keburukan. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 180, di sana sudah dijelaskan, kalian bisa cari sendiri. Sementara itu, bentuk nahi mutlak biasanya menuntut kepada tikror atau pengulangan setiap waktu dan menuntut segera dilaksanakan saat itu pula. Bahkan menurut sebagian ulama, bila didahului oleh wajib, maka nahi itu berarti lil ibadah. Itu apa style-stylenya, bentuk-bentuk dari kata nahi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kaidah-kaidah amar. Kaidah amar ini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Pada dasarnya, amar itu perintah dan wajib itu tidak menunjukkan kepada selain wajib, kecuali adanya qarinah atau yang tadi disebut dengan korelasi. Nah, ini yang kaidah-kaidahnya yang pertama adalah wajib. Secara hakiki, amar adalah sebuah perintah untuk mengerjakan sesuatu, dan mengerjakan pekerjaan tersebut hukumnya adalah wajib. Imam Ibnu Subki berkata dalam Jam'ul Jawami, sesungguhnya para ulama usul sepakat bahwa amar secara hakiki atau pada hakikatnya adalah wajib, baik dari segi bahasa ataupun istilah. Amar yang bersumber dari Allah tidak lain hanyalah untuk dikerjakan dan akan mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya, maka itu hukumnya wajib. Itu yang kaidah yang pertama tentang amar. Sekarang kita akan lanjut kepada kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, amar adalah larangan menunjukkan pada kebolehan. Maksudnya adalah apabila ada perbuatan-perbuatan yang sebelumnya dilarang, lalu datang perintah mengerjakan, maka perintah tersebut bukan perintah wajib, tetapi hanya bersifat membolehkan. Di antara firman Allah dalam mengenai amar sesudah larangan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, di sini ada perbuatan yang sebelumnya dilarang, lalu ada perintah untuk mengerjakan. Ini ada larangannya. Sesudahnya bagaimana? Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, ini ada kata-kata selanjutnya yaitu tentang perintah mengerjakan. Saya pahami ya. Yang firman yang pertama tadi itu dalam surah Al-Jumu'ah. Ini sama-sama dalam surah Al-Jumu'ah. Yang pertama adalah tentang larangannya, sedang yang kedua barusan itu tentang perintah mengerjakannya. Kaidah yang ketiga, pada dasarnya perintah itu menghendaki segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan maksudnya adalah ketika mendengar adanya perintah atau adanya amar, dilaksanakan dengan secepatnya tanpa dirintangi waktu. Jika tidak, maka berdosa. Tuntutan amar ini adalah segera dilaksanakan dengan memakai alasan yang pertama, sesungguhnya Allah murka terhadap iblis karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam seraya berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuka."
Apa yang menyegah kamu untuk tidak bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Kalaulah sebuah perintah tadi bukan untuk segera dilaksanakan, tentu saja Allah tidak akan murka kepada iblis. Itu dalam uh, tuntunan amar yang pertama. Sekarang yang kedua, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah pada ampunan Tuhanmu. Dan ada fastabiqul khairat. Nah, kedua ayat di atas adalah perintah untuk segera melaksanakan perintah, sedangkan tuntutannya adalah wajib. Kalaulah amar bukan untuk segera dilaksanakan, maka diakhirkan tentulah boleh. Hal demikian tidak boleh karena berarti meremehkan perintah, sedangkan kematian bisa datang secara tiba-tiba. Qiyas amar terhadap nahi, tuntutan nahi adalah segera ditinggalkan, begitu juga dengan amar harus segera dilaksanakan. Lanjut kepada kaidah yang keempat. Pada dasarnya, perintah itu tidak menghendaki pengulangan berkali-kali mengerjakan perintah. Bentuk amar secara bahasa tidak menunjukkan lebih daripada permintaan, mewujudkan perbuatan yang diperintahkan, dan tidak menunjukkan permintaan mengulangi perbuatan yang diperintahkan. Para ulama memberikan argumentasi bahwa amar tidak menghendaki pengulangan. Hal itu karena tuntutan dalam bahasa Arab lazimnya cukup hanya sekali saja. Yang terpenting terlaksananya hal yang diperintahkan. Namun, jika di situ terdapat qoridah atau korelasi yang menunjukkan perintah untuk mengulangi, maka pengertiannya diambil dari qorinah bukan dari bentuk amar itu sendiri. Contoh, bila seorang berkata sholatlah atau puasalah, ini adalah tuntutan untuk melaksanakan sholat atau puasa. Jika telah melaksanakan sholat satu kali atau puasa satu kali, berarti ia telah melaksanakan tuntutan. Itu kaidah yang keempat. Sekarang kita kaidah yang kelima. Perintah mengerjakan sesuatu berarti memerintahkan pula segala wasilahnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu bisa terwujud tanpa disertai dengan sesuatu perbuatan lain yang dapat mewujudkan perbuatan yang diperintahkan itu. Misalnya, kewajiban melaksanakan sholat. Sholat tidak dapat dikerjakan tanpa suci terlebih dahulu. Oleh karena itu, perintah sholat berarti juga perintah bersuci. Dalam kaitannya dengan masalah ini, ulama menetapkan kaidah tiap-tiap perkara yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu wajib pula. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kaidah nahi. Ulama usul merumuskan kaidah-kaidah nahi dalam 4 bentuk. Yang pertama adalah pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram. Seperti larangan Allah yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah engkau mendekati zina. Maka perbuatan mendekati zina itu menjadi haram. Itu menunjukkan keharaman. Jadi kaidahnya pada dasarnya semua larangan itu menunjukkan haram. Sekarang kita yang kedua. Kaidah yang kedua itu adalah larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya. Seperti janganlah engkau mempersekutukan Allah. Nah, larangan mempersekutukan Allah berarti di situ ada perintah untuk mentauhidkannya. Sekarang kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga itu pada dasarnya larangan yang mutlak menghendaki pengulangan larangan dalam setiap waktu. Apabila ada larangan yang tidak dihubungkan dengan sesuatu seperti waktu atau sebab-sebab lain, maka larangan tersebut menghendaki meninggalkan larangan itu selamanya. Namun, jika larangan itu dihubungkan dengan waktu, maka perintah larangan itu berlaku bila ada sebab. Seperti, janganlah sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu tidak boleh sholat ketika sudah mabuk. Ketika tidak mabuk, maka dia wajib sholat. Itu tidak ada larangan waktu. Nah, ulama usul fikih berbeda pendapat tentang lafaz an-nahi. Apakah bersifat segera dihentikan dan berlaku secara berulang-ulang? Namun, menurut Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Al-Baidawi, keduanya ulama usul fikih mazhab Syafi'i, ungkapan an-nahi tidak menunjukkan pengulangan dan juga tidak untuk segera dihentikan. Karena ada kalanya nahi itu dimaksudkan untuk berulang-ulang. Dalam arti, suatu perbuatan apabila telah dilarang, maka larangan itu berlaku untuk selamanya.
Misalnya firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Maka larangan mendekati zina itu berlaku untuk selama-lamanya, bukan untuk satu kali larangan saja. Akan tetapi, ada kalanya lafaz an-nahi itu bukan untuk selamanya. Misalnya, seorang dokter mengatakan pada pasiennya, kamu jangan makan daging. Larangan ini hanya berlaku dalam keadaan sakit saja, bukan untuk selamanya. Nah, sekarang kita kaidah yang keempat. Pada dasarnya larangan itu menghendaki fasad atau rusak secara mutlak. Rasulullah SAW bersabda, setiap perkara yang tidak ada perintah kami, maka ia tertolak. Ulama usul fiqh sepakat menyatakan bahwa setiap larangan yang ditujukan kepada suatu perkara yang bersifat hissi atau material atau bisa diraba dan bisa dinalar seperti zina, pencurian, pembunuhan dan kekafiran, maka lafaz nahi ini mengakibatkan batalnya perbuatan tersebut. Menurut mereka, larangan terhadap perbuatan yang bersifat hissi menunjukkan bahwa zat perbuatan tersebut adalah buruk, kecuali ada alasan yang menunjukkan bahwa keburukan pekerjaan itu adalah pada maknanya bukan pada zatnya. Apabila pekerjaan buruk itu berkaitan dengan makna sesuatu yang dilarang, seperti menggauli istri dalam keadaan haid, maka larangan itu didasarkan pada makna tersebut, bukan pada zat perbuatannya. Karena meskipun menggauli istri itu dianjurkan, namun hal tersebut diharamkan jika istri dalam keadaan haid. Nah, itulah pembahasan kita pada kali ini tentang nahi dan amar dan nahi. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika masih belum memahami, coba diulang-ulang lagi. Dan jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini, atau bisa melalui WA, atau bisa Twitter, atau bisa melalui Instagram. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.